semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, pujiakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kita sama-sama berdoa. Juru selamat kami Yesus Kristus, kami dapat melewati hari berganti hari. Kami dapat merasakan genggaman tangan Tuhan dengan kasih sayang membawa kami melewati hari-hari dalam pimpinan Tuhan, menyertai kami dengan damai sejahtera, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, memampukan kami, dan kalau kami ada sampai saat ini adalah kasih karunia-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan, dalam ibadah pagi dimanapun saudara berada. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Lewat firman-Nya akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, menghibur kita, bahkan menopang saudara dan saya untuk dapat melangkah dengan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan untuk kita sekalian. Mari kita mendengar firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal ke-15. Injil Yohanes pasal 15, kita membaca bersama-sama ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Dalam ayat selanjutnya kita akan melihat keberadaan kita di dalam Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sejak kita ditebus oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak tebusannya, menjadi keluarga Tuhan. Dalam separuh perikop pasal ke-15 kita membaca Tuhan adalah pengusaha yang mempunyai kehidupan kebun anggur dan pohon-pohon anggur. Ini berbicara tentang hidup saudara dan saya berada di dalam tempat, berada dalam satu kerajaan, yaitu dalam kerajaan Allah, ada di dalam pengawasan Tuhan dalam perjalanan saat kita beraktivitas dan melakukan perjalanan hidup kita, ada di dalam rencana-rencana, dan di dalam Tuhan membuat rencana indah bagi saudara dan saya. Di dalam ayat kalimat awal kita membaca Tuhan berkata, akulah pokok anggur atau pohon anggur, dan Bapakku adalah pengusahanya. Kemudian ayat berikut dikatakan kita adalah ranting-rantingnya, berarti kita tidak terpisahkan dengan pokok
pokok atau pohon anggur tersebut. Kita adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan Tuhan. Dan tempat kita, proses pertumbuhan dan hidup kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, kata kita tertanam dalam Tuhan. Pokok anggur ini tertanam di dalam tamannya Tuhan, di dalam Tuhan. Kalimat ini berkata dalam Tuhan, dalam kebun anggur Allah. Di dalam kitab Sirul Asyar, firman Tuhan berkata di dalam pasal 4 ayat yang ke-12, hidup kita ada dalam pengawasan Tuhan. Ada pagar yang menutupi di mana kita berada. Ada benteng yang mengelilingi kita. Tuhan memberikan satu pengamanan yang sangat maksimal dalam hidup setiap anak Tuhan. Yang digambarkan adalah pohon-pohon anggur. Kita kembali melihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Tuhan berkata, kita harus mengerti dan kita harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang didasarkan pada anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita ditanam oleh Tuhan dan kita dijaga oleh Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan ingin agar kita memahami dengan sungguh-sungguh, agar kita dapat mengenal Tuhan sebagai perancang yang luar biasa, perancang yang menyediakan dan membawa kehidupan kita dalam satu hidup berkemenangan di dalam Tuhan, berada dalam kemuliaan bersama Tuhan. Ayat yang saya sampaikan tadi, Soleman berkata bahwa kita dipagar oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dengan tujuan, dengan maksud supaya tidak ada kekuatan apapun yang mampu masuk merusak, yang coba datang merampas, mencuri segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dalam ayat yang kita baca tadi juga Tuhan berkata, di dalam taman di mana saudara berada,
Tuhan menyediakan mata air dengan tujuan menjamin kebutuhan kesegaran hidup kita dalam berproses. Tuhan menyediakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian kita melihat, saudara, Tuhan memelihara kita dengan cara Tuhan agar hidup kita dapat berada dalam satu tingkat seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yang dampaknya akan memberikan suatu kebanggaan di dalam hidup anak-anak Tuhan, memiliki pengusaha adalah Tuhan, penanggung jawab kita adalah Tuhan, yang selalu setia dalam situasi apapun di mana kita berproses hidup. Tuhan berkata, ada ranting yang tidak berbuah dipotong, ranting yang rusak, ranting yang kering dipotong oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan dengan tujuan agar muncul suatu hidup yang baru, suatu pertumbuhan yang baru di dalam perjalanan hidup kita di dalam Tuhan. Ada hal-hal yang berhubungan dengan ranting yang kering, ranting yang tidak berbuah, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pola ataupun ikatan-ikatan yang mengikat pikiran, hati, jiwa, dan pola hidup kita yang tidak menghasilkan suatu dampak atau buah menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Maka Tuhan datang mengangkat, membersihkan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, pohon hidup, pohon anggur yang nanti akan sampai pada janji Tuhan dalam kehidupan rohani, jasmani, dan ekonomi, akan berhasil, akan berbuah lebat. Tuhan mengharapkan setiap anak Tuhan yang digambarkan sebagai pohon anggur yang menyatu dengan pokoknya, yang menyatu dengan Tuhan, yang ada dalam satu tempat yang khusus dalam kehidupan Allah, dalam kehidupan bersama Tuhan. Tidak hidup di dalam hidup duniawi, tidak hidup dalam hidup yang jauh dari Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya yang digambarkan Tuhan seperti pohon anggur yang tentunya mengharapkan suatu pertumbuhan yang sehat dan pada akhirnya mengharapkan suatu buah yang melimpah. Tuhan berfirman di dalam Roma pasal 5
ayat yang pertama. Kehidupan kita untuk selalu melekat bergantung dengan Tuhan, tidak terpisahkan dengan Tuhan, didasarkan pada iman dalam menangkap, menerima kehadiran Yesus sebagai Allah penyelamat, juru selamat saudara dan saya dalam semua jalan hidup kita. Ayat ini berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Dalam perjalanan hidup dengan iman akan membawa perjalanan kita ada damai, ada sejahtera. Di dalam Roma 5 ayat 1 tadi berkata, dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita sedang berada dalam satu suasana, satu musim yang syarat dengan berbagai tantangan hidup. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan karena Dia berkata, Dia satu-satunya yang kita imani, yang mampu mengubah kondisi kita selalu berada, melewati, memenangi setiap tantangan, dan kemudian memiliki damai dengan Tuhan, sejahtera dengan Tuhan, melewati hari-hari, melewati tantangan, melewati persoalan, melewati berbagai pergumulan hidup dengan Tuhan. Tuhan sediakan damai dan sejahtera. Berikutnya saudara, Tuhan mengharapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari tinggal dengan Tuhan, ada satu dampak atau perilaku yang dihasilkan oleh iman kita kepada Tuhan. Perilaku ini adalah suatu respon dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita sedang saksikan, yang terkadang berbeda dengan apa yang kita yakini, yang kita imani. Kita sedang berada dan melewati, memasuki hari-hari yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya akan seperti ini. Sehingga banyak membuyarkan berbagai rencana yang indah, berbagai rencana yang besar. Setidaknya ditunda. Perbedaannya adalah seorang anak Tuhan dan kita anak-anak Tuhan yang melekat dengan Tuhan, tidak terpisahkan dengan pokok anggur, akan memiliki suatu hidup perilaku yang sangat berbeda. Perilaku ini adalah tetap bangga, tetap hidup, tetap mengandalkan Tuhan, tetap ada pujian, tetap bersyukur, tetap berterima kasih kepada Tuhan. Seperti hidup Habakuk. Saudara, ada banyak
pelajaran yang dapat kita tangkap dalam hidup perilaku Habakuk. Ada pujian, ada doa, ada ungkapan antara lain. Biarpun anggur tidak berbuah, berbagai harapan tidak menghasilkan, apa yang dibangun tidak memberikan hasil. Dan kita baca, kita mendengar hidup dan kesaksian firman Allah yang disampaikan oleh Habakuk memberikan kekuatan, kemampuan kepada setiap orang mengimani Tuhan dan akan memiliki satu perilaku hidup tetap sebagai seorang anak Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan. Saudara, tujuannya Tuhan akan melihat, Tuhan akan menyediakan jalan-jalan keluar bagi setiap anak Tuhan yang berada di dalam perjalanan iman yang semakin berkualitas. Kita kemudian sampai pada bagian kedua. Pohon anggur yang tertanam dan pohon tersebut berakar. Berakar berarti menyatu. Berakar berarti, saudara, mencengkram. Ada banyak kata yang memberikan pengertian tentang akar. Ada akar kejahatan, ada akar kanker, ada akar segala permasalahan. Dan dalam ayat ini dikatakan akar hidup iman kita harus tertanam di dalam Tuhan, harus mencengkram Tuhan, harus memegang Tuhan dengan erat. Kolose 2 ayat 6, berakar membuat pohon semakin kuat. Akar semakin merambat membuat pohon tahan akan goncangan, tahan menghadapi cobaan-cobaan, tahan menghadapi berbagai persoalan, karena akarnya tertancap dalam dan mencengkram kebenaran firman Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Sidang jemaat saudara yang saya kasihi dimanapun saudara berada, dalam perspektif kekristenan, yang kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang besar di antaranya ialah kasih. Akar kehidupan iman, akar
pengharapan kita, akar kasih kehidupan kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pekerjaan Tuhan. Tuhan ingatkan itu terus bertumbuh, menancap, dan mencengkram, sehingga kehidupan rohani, pohon kehidupan rohani semakin kokoh dan kuat. Saudara, kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 7. Seorang anak Tuhan yang memiliki iman yang kokoh, pengharapan di dalam Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, dia memiliki kesabaran, kekuatan menanggung segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan dia sabar menanggung segala sesuatu. Seorang anak Tuhan yang hidup di dalam dan berproses seperti apa yang kita dengar, dia punya kekuatan menanggung segala sesuatu, menghadapi tantangan persoalan. Saudara yang saya kasih, kemudian di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan harus bangun, anak-anak Tuhan harus sadar, anak-anak Tuhan harus melakukan sesuatu dalam menghadapi situasi dunia yang Tuhan katakan halaman di luar tidak perlu diukur dengan kejahatan, dengan persoalan yang semakin hebat. Tapi Tuhan katakan dalam Wahyu 11 ayat 1, bangun dan ukurlah bait suci, ukurlah mezbah, dan ukurlah orang yang beribadah. Ada ukuran di sini. Kita selalu diajak memeriksa supaya selalu fungsi dari hidup kita sebagai tempatnya Tuhan tidak berubah. Kemudian tempat atau mezbah, sarana media komunikasi kita dengan Tuhan harus benar-benar dijaga, dipastikan di mezbah ada persembahan. Pastikan di mezbah ada api yang terus menyala dan harus dijaga. Saudara, Tuhan mengajar anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Seperti dalam bahasan kita tadi, ada iman, pengharapan, dan kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 6-8 berkata, camkanlah ini, orang-orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kasih ini, saudara, adalah universal. Ada begitu banyak saudara-saudara kita
yang memberikan, mendedikasikan hidup mereka berada di garda ke depan dalam memerangi virus COVID-19. Ada pengorbanan. Ada dokter-dokter. Ada saudara-saudara kita tim-tim medis. Ada saudara-saudara kita yang dengan kasih memberikan segala sesuatu, kekuatan, kemampuannya untuk bisa menyelamatkan orang lain. Bagi anak-anak Tuhan, Tuhan mengajar. Ada begitu banyak karunia talenta yang Tuhan karuniakan. Ada kemampuan-kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dengan kita berikan kepada Tuhan, dengan kita berikan di dalam mendukung pekabaran Injil, supaya banyak orang tertolong, banyak orang datang diselamatkan, banyak orang datang dan mengalami mujizat-mujizat yang datang dari Tuhan Yesus melalui saudara dan saya sebagai pohon-pohon anggur yang berbuah lebat. Saudara yang saya kasihi, di dalam ayat berikutnya kita melihat anak Tuhan diajar untuk berbuah, menikmati suatu hidup yang berbuah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah janji Tuhan bagi saudara dan saya yang berjalan dengan iman, dengan pengharapan, dan tetap mengasihi Tuhan. Habakuk berkata, ayat 1, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan memperhatikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Tetaplah bersama Tuhan, tetaplah menantikan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan yang mampu membawa pohon hidup kita bertahan dan berbuah lebat pada waktunya. Yohanes 15 ayat 16, karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita imani, kita akan pergi dan berhasil. Kita akan kembali bekerja dan berhasil. Kita akan terus berdoa dan melewati hari-hari ini dan berhasil. Karena Tuhan memagari hidup kita, menjauhkan kita dari segala pencobaan, sakit, penyakit, dan berbagai tantangan hidup. Dia yang mempunyai hidup kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada oleh firman-Nya. Amin. Kita sama-sama menyanyi satu pujian.
bukan dengan kekuatanku ku dapat hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita sama-sama berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjaga memelihara kami dapat bertumbuh dan melewati musim-musim yang ganas kami hadapi, suatu musim yang keras kami lewati, tapi Engkau menjaga hidup kami, dan kami tahu Engkau adalah Allah Juru Selamat kami, akan terus menutup bungkus hidup kami dengan kasih karunia Tuhan, dengan penghiburan Roh Kudus yang akan terus memberkati kami jemaat Tuhan, bertumbuh, berakar, dan akan berbuah lebat dalam perjalanan iman kami, membangun keluarga kami, dan usaha pekerjaan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati semua kami umat-Umat-Mu, dimanapun kami berkumpul beribadah saat ini, di rumah kami, jauh dari anggota keluarga. Tuhan lindungi, tutup bungkus hidup kami dalam kasih karunia Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang aku kasihi di dalam Yesus Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat dari Tuhan akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa berkat permohonan ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.